Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi ke depan kita tidak hanya mengandalkan untuk tangkapan ikan saja ataupun budidaya. Insya Allah ke depan nanti semua persyaratan kita harus penuhi untuk bisa masuk pasar. Kemudian nilai gizi juga kita sudah lihat, kami sudah tawarkan. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau berharap dengan adanya sentra kuliner ikan semakin banyak masyarakat yang lebih aktif dalam mengelola potensi perikanan. Mie dan bakso rumput laut asal Kelurahan Palabusa segera masuk pasar modern. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 6 Januari 2025. Kita ke berita yang pertama. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau berharap dengan adanya sentra kuliner ikan, semakin banyak masyarakat yang lebih aktif dalam mengelola potensi perikanan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi ke depan kita tidak hanya mengandalkan untuk tangkapan ikan saja ataupun budidaya, tapi Dinas Perikanan Kota Bau-Bau terus berupaya mengembangkan potensi perikanan. Salah satu langkah konkret dengan mulai mengoperasikan bangunan sentra kuliner ikan yang berada di sekitar kawasan Islamic Center. Sentra kuliner sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha olahan ikan ini diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya pusat perdagangan ikan yang lebih besar di masa depan. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan keberadaan sentra kuliner ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha perikanan untuk memasarkan produk olahan ikannya. Syaratnya yang penting memang dia itu punya basic pengalaman dalam hal mengelola ikan dan menjual gitu. Jadi kita memberikan peluang untuk peluang tempat untuk mereka menjual di sentra kuliner. Kedepan, pemerintah Kota Bau-Bau berencana mengembangkan sentra kuliner ini menjadi lebih besar agar lebih banyak pelaku usaha yang bisa berjualan. Dengan adanya sentra kuliner ini, Yuli berharap dapat memacu dan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola potensi perikanan di Bau-Bau. Ia mengatakan Kota Bau-Bau memiliki potensi perikanan yang sangat besar meskipun panjang garis pantainya hanya sekitar 72 km, tapi didukung dengan potensi perikanan daerah sekitar. Karena itu pihaknya tidak hanya fokus pada perikanan tangkap dan budidaya, namun juga ingin menjadikan Bau-Bau sebagai pusat perdagangan ikan. Jadi ke depan kita tidak hanya mengandalkan untuk tangkapan ikan saja ataupun budidaya, tapi bagaimana ke depan itu Kota Bau-Bau ini kita jadikan pusat perdagangan ikan. Jadi sentra perdagangan ikan itu baik itu ikan basah ataupun olahan, pusatnya di Bau-Bau. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perikanan Bau-Bau akan terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku usaha bidang perikanan melalui pelatihan dan bantuan sarana prasarana. Dengan begitu diharapkan hasil olahan perikanan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Masyarakat Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah kini resmi menikmati layanan listrik 24 jam. Acara peresmian bertema kolaborasi pembangunan daerah yang menerangi masa depan ini berlangsung meriah di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo. Peresmian dihadiri oleh sejumlah tokoh penting antara lain Inspektur 3 Itjen Kemendagri yang juga mantan PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf, PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide, serta General Manager GM PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UIT Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Sulsel Rabar Budiono. Selain itu,
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Buton Tengah. GM PT PLN Sulsel Rabar Budiono dalam sambutannya menyampaikan kebahagiaannya atas pencapaian ini. Pihaknya berharap layanan listrik 24 jam dapat mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Talaga Raya. Inspektur 3 Itjen Kemendagri Andi Muhammad Yusuf turut memberikan apresiasi terhadap terhadap hadirnya listrik 24 jam. Dirinya berharap masyarakat Talaga Raya dapat memanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta masyarakat diharapkan menjaga aset ini dengan baik. Sementara itu, PJ Bupati Buton Tengah, Konstantinus Bukide mengatakan, hadirnya listrik 24 jam ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Talaga Raya agar lebih produktif, nyaman, dan maju, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. PJ Bupati juga menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam memastikan pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah. PJ Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan listrik dengan bijak, efisien demi kemajuan daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anda dapat mendengarkan Warta Kepton pagi ini melalui RRI Digital. Mie dan bakso rumput laut asal Kelurahan Palabusa segera masuk pasar modern dengan dukungan penuh dari Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani melaporkan. Produk olahan mie dan bakso berbahan dasar rumput laut yang diluncurkan akhir Desember lalu akan segera dipasarkan ke pasar modern, swalayan hingga warung makan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau berkomitmen untuk mempercepat proses pemasaran produk ini sebagai langkah mendukung pelaku UMKM setempat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Laudali Hasan, menyatakan pihaknya telah memulai komunikasi dengan sejumlah pasar modern seperti hypermart, swalayan, dan warung makan. Pihaknya juga berencana melobi pasar tradisional agar produk ini bisa menjadi pilihan menu bakso di berbagai tempat. Sejauh ini pihak pasar modern telah menunjukkan kesediaan untuk memasarkan bakso dan mie rumput laut ini. Ada beberapa produk ini seharusnya kemarin sudah harus masuk pasar ini, dan sebagian sudah masuk di pasar modern. Kita sudah hadirkan hypermart, Alfamidi dengan benar untuk disiapkan tempat khusus untuk produk olahan rumput laut. Rupanya memang dari pihak hypermart mereka sudah siapkan tempat khusus di hypermart. Mungkin 1-2 hari ini setelah launching berikutnya kita sudah bisa masukkan di hypermart dan di Indomaret, kemudian Alfamidi. Dalam upaya mengoptimalkan pemasaran produk, Dinas Perdagangan Bau-Bau meminta atensi sejumlah pihak agar terus melakukan pendampingan olahan rumput laut hingga pada tahap pengolahan keuangannya. Bahkan salah satu bank daerah juga menawarkan kredit kepada para pelaku UMKM yang bergelut pada usaha bakso dan mie rumput laut jika membutuhkan sokongan dana KUR. Selain pemasaran, hal terpenting penunjang keberlangsungan produk masuk ke pasar swalayan yakni legalitas, baik PYRT dari dinas setempat, izin MD dari BPOM termasuk halal. Hasil koordinasi sementara Dinas Perdagangan, proses tersebut akan berlangsung aman sebab pihak-pihak terkait dengan izin tersebut telah menyetujui dan siap memfasilitasi izinnya. Insya Allah ke depan nanti semua persyaratan kita harus penuhi untuk bisa masuk pasar. Kemudian nilai gizi juga kita sudah lihat, kami sudah tawarkan beberapa hari yang lalu kapan dengan bersama-sama tim dari makan siswa gratis bergizi gratis. Mereka sudah respect juga dengan usulan kami ini, tinggal masukkan penawaran dan nilai gizi yang berimbang. Kalau memang cocok bisa pengganti menu lain daripada mungkin ikan, selain ikan bisa. Menurutnya, kandungan gizi dari rumput laut setara dengan protein produk perikanan lainnya. Setelah melewati proses uji kandungan gizi, pihak Dinas Perdagangan akan melakukan penawaran ke pihak penyelenggara program makan bergizi gratis sebagai salah satu alternatif pilihan menu selain ikan, telur, dan daging. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Berita terakhir, Inspektorat Kota Bau-Bau baru-baru ini mengutus 10 pegawainya khususnya di jajaran inspektur pembantu yang membidangi barang dan jasa untuk mengikuti pelatihan sertifikasi di kantor pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP di Jawa Barat. Kepala Inspektorat Bau-Bau Amrin Abdullah mengungkapkan dari 10 pegawainya yang diutus mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi, sebanyak 8 orang berhasil lulus dengan baik. Bahkan salah satu peserta dari Bau-Bau Cipta berhasil meraih peringkat pertama, diantaranya peserta dari berbagai daerah yang mengikuti ujian. Amrin mengatakan tujuan dari kegiatan sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pegawai Inspektorat Bau-Bau dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam melakukan review terhadap standar harga satuan serta standarisasi barang dan jasa lingkup pemerintah Kota Bau-Bau. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, jelas Amrin, setiap pekerjaan yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dalam pengadaan barang dan jasa harus harus melalui proses review oleh inspektorat. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai prosedur dan yang telah ditetapkan. Amrin mengatakan dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang intensif dari inspektorat, diharapkan setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau berharap dengan adanya sentra kuliner ikan, semakin banyak masyarakat yang lebih aktif dalam mengelola potensi perikanan. Mie dan bakso rumput laut asal Kelurahan Palabusa segera masuk pasar modern. Demikian Warta Kepton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.